Dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Anggap enteng sama dengan jangan sepelekan didikan Tuhan. Jangan abaikan didikan Tuhan. Tapi kita mau belajar perhatikan didikan Tuhan atas orang percaya melalui kesukaran. Lalu apalagi? Melalui penderitaan, sakit, penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi dan peduli kepada kita. Saya pernah mengalami, saudara, didikan Tuhan. Dan Tuhan izinkan lewat sakit penyakit. Dan saya tahu itu Tuhan peduli terhadap saya. Meskipun setelah saya perhatikan, ada kesalahan saya dalam merawat tubuh saya. Istirahatnya kurang baik, pola hidupnya nggak baik, bukan kurang baik lagi, karena istirahatnya kurang diperhatikan. Jadi kalau saya ada susun pengajaran atau khotbah, saya lebih senang bergadang, dan itu sudah bertahun-tahun, dan itu ternyata nggak baik buat kesehatan. Makanya sempat saya mengalami sakit cancer stadium 2 payudara. Waktu saya mengetahui pertama kali, saya nggak terima seolah-olah. Loh, kok saya melayani pekerjaan Tuhan dan saya berdoa untuk banyak orang sakit, tapi diri saya sakit. Kemudian saya ingat bahwa di pihak Tuhan nggak pernah salah, pasti saya yang salah. Saya nggak mau nyalahin siapa-siapa. Mulai saya koreksi diri, Tuhan di mana saya salah. Saya pikir-pikir di mana, saya mulai cek. Tapi akhirnya selama 8 bulan saya berdoa untuk kesembuhan. Tuhan gak jawab seolah-olah, diam 1000 bahasa. Tapi ketika saya datang konseling kepada dokter, ketahuan salahnya di mana. Salahnya di pola hidup. Kurang tidur, lalu sarapan pagi gak pernah. Nah, itu yang membuat cancer bisa aktif. Semua orang katanya punya cancer, cuma kenapa ada yang aktif ada yang enggak. Kalau yang gak aktif dia pola hidupnya benar. Yang gak aktif pasti ada pola hidupnya yang salah. Nah, saya 2 poin. Sarapannya gak pernah, tidurnya gak pernah full. Kadang cuma 1-2 jam sehari tidurnya, atau paling tinggi 4 jam. Dan itu sudah puluhan tahun. Itu yang membuat saya sakit. Dan sakit saya itu ya secara manusia takut, karena itu sakit yang mematikan. Saya pun tidak luput dari ketakutan walaupun hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau berlama-lama, akhirnya saya berdoa, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya bahwa lewat apapun Tuhan pasti tolong saya. Walaupun saya minta mujizat supaya kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup saya, tapi Tuhan gak jawab. Tuhan jawab lewat operasi. Dan ketika saya jalani itu, benar mujizat demi mujizat terjadi. Terjadi percepatan demi percepatan dalam penyembuhan lewat operasi. Dan itu saya mengalami didikan Tuhan lewat sakit penyakit. Tujuan Allah mendidik kita apa? Yang pertama, agar kita tidak turut dihukum bersama dengan dunia. 1 Korintus 11 ayat 31-32. Karena Allah tidak ingin kita mendapat hukuman bersama-sama dengan dunia alias neraka. Tujuan yang kedua, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan tetap hidup dalam kesucian. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Yang ketiga, tujuan Allah mendidik kita yang ketiga, agar karakter kita yang buruk diubahkan menjadi karakter Kristus. Ada para istri yang saya layani banyak mengalami intimidasi dari suaminya. Seolah-olah kalau ada masalah gak boleh protes. Tapi
ketika dia berdoa dan bertobat, nah Tuhan tolong akhirnya suaminya mengerti. Bukan intimidasi sebetulnya, karena ketidakmengertian, kesalahpahaman. Yang berikut, respon kita terhadap didikan Tuhan. Nah yang pertama, ini respon yang pertama ya, menerima didikan Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita memperoleh kemenangan. Itu respon yang positif. Respon yang kedua, minta roh yang rela taat terhadap didikan Tuhan. Kayak Tuhan saya minta roh yang rela untuk menjalani operasi. Kemudian minta petunjuk nasihat firman Tuhan untuk mengatasi kesulitan, penderitaan yang kita alami dengan cara Tuhan. Ingat, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.